Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Apa kabarnya Nanda semua di hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya soleh-soleha. Berani selalu mendoakan semoga soleh-soleha semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik soleh-soleha ya, meskipun pembelajaran kita hari ini masih dilaksanakan secara online, namun Burani yakin soleh-soleha kelas 6 semuanya tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat tentunya. Ya soleh-soleha, alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini tentunya masih di pembelajaran tematik. Nah soleh-soleha, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang manfaat magnet. Ya, setelah pertemuan kemarin kita sudah mengetahui ya magnet berasal dari mana, kemudian apa itu magnet, sifat-sifat magnet, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, kemudian dan medan magnet. Nah, soalnya hari ini kita akan belajar tentang manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita pikir sekilas ya, manfaat magnet ini seperti yang tidak terlihat begitu ya manfaatnya. Tetapi soalnya jika kita sudah tahu ilmunya ya, maka kita akan tahu ya manfaat magnet itu besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja manfaat magnet? Yang pertama yaitu menarik benda-benda tertentu. Nah, tentu saja soleha benda-benda tertentu bisa ditarik oleh magnet ya. Nah, biasanya benda ini terbuat dari logam. Ya, logamnya bisa berbentuk dari besi, dari baja, nikel, kobalt dan lain-lain. Nah, contohnya dalam kehidupan kita apa saja ya benda logam yang bisa ditarik oleh magnet? Kemarin ya ketika pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya yang pertama ada paku contohnya ya, kemudian ada jarum ya, ada gunting, kemudian ada hektar atau staples dan benda-benda lain yang terbuat dari logam yang bisa ditarik oleh magnet. Tentunya selain bisa menarik benda-benda tertentu ya, kita juga bisa tahu atau bisa membedakan mana benda yang terbuat dari logam atau bukan ya. Caranya salah satunya yaitu dengan menggunakan magnet. Jika benda tersebut bisa ditarik oleh magnet, maka otomatis benda itu terbuat dari bahan logam. Ya soleha. Yang kedua, manfaat dari magnet yaitu untuk merekatkan kedua benda ya. Nah, contoh dari merekatkan kedua benda ini ya, bisa kita jumpai pada misalnya tempat pensil yang soleha punya ya. Meskipun tidak semuanya tempat pensil menggunakan magnet ya, ada beberapa penutup dan pembuka tempat pensil yang menggunakan magnet. Kemudian selain itu juga soleha bisa kita temui pada hiasan kulkas. Nih soleha di rumah yang punya hiasan kulkas. Nah, kenapa sih hiasannya bisa menempel ya pada pintu kulkas di bagian luar itu ya? Nah, karena ada magnetnya. Nah, biasanya hiasannya ini ya bisa berbentuk buah-buahan, hewan ya, ataupun hiasan-hiasan yang lain. Kemudian soleha selain tadi ya tempat pensil, ada juga tas ya, ada beberapa tas yang penutup dan pembukanya itu menggunakan magnet. Kemudian soleha manfaat magnet yang ketiga yaitu menghasilkan energi listrik. Nah, menghasilkan energi listrik ini biasanya terdapat pada sepeda ontel ya atau sepeda Jawa. Nah, di mana magnetnya? Nah, magnetnya itu biasanya terdapat pada dinamo sepeda ya, di bagian garpunya di depan biasanya. Nah, di situ terdapat magnet dan kumparan. Nah, ketika magnetnya digerakkan, otomatis kumparannya atau tembaga-tembaga kecil di dalamnya akan bergerak sehingga ketika kita nyalakan klakson atau lampu akan menyala. Itu soleha. Kemudian yang keempat, manfaat magnet yang keempat yaitu sebagai petunjuk arah. Nah, soleha, petunjuk arah di sini ya tentunya pada benda kompas ya. Mungkin bagi kita yang di rumah soleha, kompas tidak begitu terlalu diperlukan ya. Tetapi bagi orang-orang yang sedang berada di laut
yang sedang mendaki gunung atau yang sedang berada di dalam hutan ya. Nah, ketika mereka kebingungan mencari arah, sedang berada di arah mana, tentunya kompas ini sangat berarti sekali atau sangat bermanfaat sekali ya. Salah satunya ketika yang berada di laut gitu ya, untuk menentukan arah kiblat sebelah mana. Nah, tentunya bisa dengan menggunakan kompas ini, soleh-soleha ya. Nah, kompasnya itu sendiri atau magnetnya itu sendiri terdapat pada jarum kompasnya. Nah, itu soleh-soleha sebagai petunjuk arah. Kemudian manfaat magnet yang lain yaitu bisa merubah energi atau membantu dalam perubahan energi. Nah, ini coba soleh-soleha terdapat pada benda apa coba? Ya, terdapat pada benda televisi, ya, radio atau speaker. Nah, kalau kita lihat sekilas ya soleh-soleha, di mana magnetnya gitu ya, nggak ada. Nah, ternyata magnetnya itu terdapat pada speakernya itu sendiri. Nah, kalau soleh-soleha lihat ya, ada speaker yang bekas misalnya. Nah, di situ kita lihat, nah di situ terdapat magnetnya. Nah, kenapa bisa mengeluarkan bunyi si televisi atau radio ini? Salah satunya itu soleh-soleha, manfaat dari magnet, menghasilkan atau merubah energi bunyi ya. Jadi televisi, radio bisa berbunyi, salah satunya manfaat dari magnet. Wah, ternyata ketika kita sudah tahu ilmunya ya, banyak sekali manfaat dari magnet itu soleh-soleha. Terakhir, manfaat dari magnet adalah menggantikan roda pada kereta api maglev ya. Kereta api maglev kenapa dinamakan maglev? Karena berasal dari atau kepanjangannya itu magnetic levitation ya. Jadi si rel keretanya ini terbuat dari magnet sehingga si kereta tersebut berjalan melayang di atas magnet. Wah, luar biasa ya soleh-soleha manfaat dari magnet. Nah, itu dia soleh-soleha manfaat dari magnet. Wah, banyak sekali ya soleh-soleha manfaat dari magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, soleh-soleha, jika magnet saja memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tentunya kita sebagai manusia harus memiliki banyak manfaat bagi manusia yang lain. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Iya, soleh-soleha, selain hari ini kita akan belajar tentang manfaat magnet, kita juga akan belajar tentang benda apa saja yang bisa kita temui yang berkaitan dengan magnet ya, baik yang berada di rumah, kemudian di sekolah atau tempat-tempat umum. Baik soleh-soleha, benda apa saja yang bisa kita temui yang menggunakan magnet? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Check it out. Nah, soleh-soleha, berikut adalah contoh dari benda-benda yang ada di rumah yang memanfaatkan magnet. Yang pertama ada gunting soleh-soleha, kemudian ada juga radio ya. Nah, soleh-soleha, selain itu juga ada kipas angin yang memanfaatkan magnet juga. Kemudian ada lagi generator atau genset. Selanjutnya yaitu ada televisi ya soleh-soleha, bagian speakernya tentunya. Nah, ini soleh-soleha ada kulkas beserta tempelan-tempelan di kulkas, itu mengandung magnet. Kemudian speaker juga ya. Selanjutnya ada obeng yang memanfaatkan magnet atau ujungnya. Kemudian ada motor listrik. Nah, ini ada sepeda Jawa ya atau sepeda ontel bagian. Iya soleh-soleha, selanjutnya ada benda-benda yang memanfaatkan magnet yang kita temui di sekolah. Yang pertama yaitu tempat pensil ya soleh-soleha, pada bagian penutup dan pembukanya. Selanjutnya yaitu tas ya, ada beberapa tas yang memanfaatkan magnet sebagai pembuka dan penutupnya. Selanjutnya juga ada radio ya atau tip. Selain di rumah, kita juga sering menjumpai speaker ya di sekolah.
Kemudian ada juga kompas ya soleh-soleha yang diperlukan ketika pembelajaran pramuka ya, salah satunya. Kemudian ada kipas angin. Ada juga di sekolah ya kipas angin. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda yang memanfaatkan magnet yang kita temui di tempat-tempat umum. Contohnya adalah kartu ATM ya soleh-soleha, bagian yang hitamnya itu ya soleh-soleha yang mengandung magnet. Kemudian selain kartu ATM ada juga bel yang menggunakan magnet, bel listrik tentunya ya soleh-soleha. Selanjutnya selain bel, benda yang memanfaatkan magnet yaitu ada kereta maglev ya soleh-soleha, atau magnetic levitation. Nah, soleh-soleha, demikian ya materi pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu lagi kita di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.